Hey geng, so kita jumpa lagi dalam video kali ini. So untuk perkongsian pada hari ini untuk kita semua, masalah dia macam ni. Apabila kita on lampu, RPM jatuh. Oke, kalau dia drop sedikit, contohnya sekarang dia 1000 kan, 1000 RPM. Kalau dia drop sedikit, itu normal. Tapi kalau contoh macam RPM 1000 bila kita on lampu, lebih-lebih lagi kalau lampu tinggi, RPM tu dia drop terlampau banyak. Contohnya dari 1000 pergi 800 ke 700 begitu. So dekat situ ada benda yang tidak normal lah. Boleh jadi dekat bagian alternator, dekat grounding, dekat soket, wire dia tu, ataupun mentol tu sendiri. So contohnya macam ni lah, case macam ni, RPM normal dia 1000. Bila kita on lampu, RPM terus drop, dia pergi 700 800 begitu. Yang ni lampu hidup, lampu rendah, apalagi kalau kita guna lampu tinggi. So boleh nampak lah RPM dekat situ dia drop dari 1000 terus pergi 700 RPM begitu. So kita akan cek lah apa masalah yang menyebabkan apabila kita on lampu ni RPM terus drop. So yang ni kita matikan lampu dulu. Nampak RPM dia normal balik pergi 1000. So untuk langkah pertama kita akan cek sistem charging dulu sama ada dalam keadaan baik ataupun tidak. Kita mau cek dia punya voltage berapa. Orang kena guna multimeter, yang ni saya set dekat bagian DC untuk cek lah bacaan voltage yang kita dapat selepas kita hidupkan engine. Prop merah dekat bagian terminal positif, prop hitam dekat bagian negatif lah. So dekat sini apabila kita cek dia punya voltage kita dapat dalam 14.4 lah. So ini menandakan alternator dia bekerja dengan baik dan tidak masalah lah dekat bagian alternator. So untuk bacaan voltage selepas kita hidupkan engine haruslah berada di antara 13.5 hingga 14.5 begitulah. So itu menandakan alternator yang oke lah. Selain daripada alternator tadi, orang kena pastikan juga grounding dalam keadaan yang baik. Grounding ni dia kuat lah. So untuk kereta ni dia ada satu dan juga dua dekat bagian chassis ataupun bodi kereta, dan satu dua dekat bagian engine lah. Korang kena pastikan juga grounding ni dalam keadaan baik lah, terutamanya kereta yang berusia nih. So total untuk grounding kereta ni dia ada dua dekat bagian engine dan juga dua dekat bagian chassis lah. So amat penting grounding ni, bukan saja dekat dia efek dekat bagian lampu, tapi aksesori yang lain seperti radio apa-apa aja lah. Kalau tidak grounding memang semua akan dia kacau lah. Pastikan juga grounding dalam keadaan baik juga. So salah satu yang mempengaruhi RPM dia jadi tidak stabil boleh jadi dari bagian grounding juga. Pastikan grounding ni dalam keadaan baik lah. Dan untuk kereta yang berusia amat sesuai lah kita tambah grounding ataupun kita cek bagian grounding kita ni. Kalau boleh kita boleh tambah poin grounding yang baru lah. Dua dekat bagian engine, dua dekat bagian chassis lah. Selain daripada bagian alternator dan juga grounding tadi, korang kena pastikan juga bateri korang ni dalam keadaan baik lah. Macam mana mau tahu dia dalam keadaan baik, kita cek lah dengan multimeter. Kita cek dia punya voltage semasa engine tidak dihidupkan. Pastikan dia punya bacaan kita dapat dalam 12.6 ke atas lah. So dekat sini kita dapat 12.7. So itu menandakan bateri dalam keadaan baik lah. Sekiranya voltage bateri ini semasa engine tidak hidup dia kurang daripada 12.6, so itu juga boleh jadi salah satu penyebab apabila kita start kereta kita ni dia bunyi weak lah. Selepas tu kita akan pastikan juga dekat bagian soket ni dalam keadaan baik. Pastikan dia punya wire ni masih dalam keadaan baik. Dan kita akan cek voltage berapa kita dapat dari soket ni.
kita mau tengok lah dia punya voltage tuh stabil ataupun tidak, kita dapat. So yang ini kita hidupkan lampu dan kita cek dengan multimeter lah. So dekat bagian soket nih dia ada satu wire negatif, dua wire positif lah. So kita cek dulu dia punya voltage berapa kita dapat. So yang ini kita matikan engine dulu lah. Lepas itu kita hidupkan lampu, kita pergi tengok balik dekat bagian multimeter berapa bacaan kita dapat. Dekat sini kita dapat 12.4. So yang ini semasa engine tidak hidup lah, dia punya voltage, memang voltage bateri itu dia akan drop sedikit disebabkan beban lah, sebab kita on lampu kan, so dia ada beban. Yang sebelah tuh masih saya belum buka. Yang ini semasa engine mati, kalau kita hidupkan engine, dia punya bacaan akan berubah juga lah. Cuma korang pastikan dia punya voltage ini jangan pula dia drop selepas korang hidupkan engine, pastikan dia lebih tinggi berbanding engine tidak hidup lah. Dan kemungkinan yang terakhir boleh jadi datang daripada masalah mentol. Yang ini masih guna mentol halogen. Dan untuk mentol halogen ini dia punya jangka masa lebih kurang dalam 500 ke 1000 jam lah. So kalau saya silap korang tolong betulkan lah. Yang ini saya akan try tukar mentol yang baru dulu. Kita mau tengok sama ada selepas kita hidupkan engine, kita on lampu tuh RPM drop lagi ataupun tidak lah. Oke geng, yang ini mentol yang lama yang kita buka tadi, mentol halogen, dan saya akan tukar dengan lampu LED lah. So berikut adalah jadwal ataupun carta perbandingan antara mentol halogen, HID dan juga LED lah. So orang boleh tengok jadwal nih, dia punya perbandingan dekat situ lah. So lampu LED ini saya akan pasang dulu dekat bagian headlamp. Kita mau tengok sama ada betul kah mentol penyebab apabila kita on lampu RPM terus drop. Oke geng, lampu LED ini saya sudah pasang dekat bagian headlamp. Yang ini sebelah kiri pun sudah pasang. Sekarang kita mau tes lah. Kita hidupkan engine, kita on lampu, kita mau tengok kita punya RPM tuh masih drop lagi ataupun tidak lah selepas tukar mentol yang baru. Oke geng, yang ini kita sudah hidupkan engine. Kita mau uji sama ada RPM ini dia drop lagi ataupun tidak selepas kita hidupkan lampu. So yang ini lampu belum hidup, so kita hidupkan lampu dulu, lampu rendah. So kita lihat dekat RPM kita dia stabil 1000 juga, dia tidak drop. Dan yang ini lampu tinggi, apabila kita lihat dekat bagian RPM stabil juga, dia tidak drop. So untuk isu bila kita hidupkan lampu ataupun headlamp kita RPM drop boleh jadi datang dari bagian mentol juga. Selain daripada bagian dengan syarat korang kena pastikan bagian alternator di-charge dengan baik, grounding pun cantik, bateri cantik, wiring pun cantik, soket tidak masalah. Baru kita yang last kali kita tukar lampu lah ataupun mentol. So yang ini selepas kita tukar mentol RPM tidak drop sudah. Yang ini lampu tidak hidup, RPM 1000. Dan bila kita hidupkan lampu rendah RPM 1000. Bila kita hidupkan lampu tinggi RPM 1000 juga. So masalah settle lah apabila kita on lampu ini RPM drop, boleh jadi dari bagian mentol juga. Oke geng, setakat itu saja perkongsian untuk hari ini. Sekiranya video ini bermanfaat, terutamanya yang bertanya tadi, orang boleh support channel ini. Orang jangan lupa share juga lah kepada rekan-rekan di luar sana. So kita jumpa lagi di video yang akan datang.